Jangan dibalik ya. Pemukimannya ya. Jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Pelumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi, mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah kali ini sahabat-sahabat itu berita dari istana ya, karena ini disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan sekaitan dengan respon dari Pak Luhut atas terbakarnya pom bensin Pertamina di Tanah Merah. Yaitu Pak Luhut itu mengeluarkan statement yang keras saya rasa, karena ini sekaitan dengan legalisasi tanah Pertamina kepada masyarakat yang bermukim atau tinggal di sekeliling Pertamina. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, seperti apa pernyataan-pernyataan dari Wakil Presiden, kemudian juga pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, mari kita lihat dulu videonya. Saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman, itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Ini saya kira begitu Pak ya. Dan kemudian daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik, aman, dan memenuhi persyaratan sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota. jangan dibalik ya. Pemukimannya ya. Jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Pelumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Kita jangan membuat berita-berita benar. Nanti setiap waktu akan begitu. Nggak boleh juga. Nah, orang yang begini tinggal nanti pemerintah mungkin akan lagi dikaji, memberikan kompensasi atau dibangunkan apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Ya, yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu sekarang itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu. Dan fakta menunjukkan Anies melakukan kesalahan fatal. Ini terkait dengan permukiman di Tanah Merah Pelumpang yang berdiri tepat berdampingan dengan depo Pertamina yang meledak tersebut. Kalau orang seperti ini tidak tahu diri dan tidak tahu malu dan tidak mau bertanggung jawab, apakah orang-orang seperti ini harus kita pilih menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi? Berapa ribu lagi nyawa yang akan dikorbankan demi pragmatisme untuk meraih kekuasaan? Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok di tahun 2016. Peringatan itu dilontarkan Ahok sebagai respons terhadap rencana Anies melegalkan kepemilikan tanah di wilayah Tanah Merah itu. Dari 150 hektar tanah Pertamina, akhirnya hanya sekitar 48 hektar yang dikuasai Pertamina. Sisanya dikuasai penghuni ilegal. Standar keamanan yang seharusnya diterapkan menjadi terabaikan. Tanpa bisa dihindari, Tanah Merah itu pun akhirnya menjadi lahan sengketa. Di masa kepemimpinannya, Ahok sempat menawarkan pemukim Tanah Merah untuk pindah ke Rusunawa yang telah disiapkan. Yang dudukin tanah orang kayak ke Tanah Merah ya, saya sudah bilang sama Pertamina semua, saya sudah tawarkan solusi juga untuk kita bangun rusun. Lalu orang yang digusur itu harus dapat rusun, dia tinggal berapa lama? Seumur hidup, bebas. Sama kayak milikan, kalau memang bukan tanah bapak ibu, ya saya nggak bisa belain, saya digugat. Dalam kontrak politiknya, Anies pun berjanji bahwa ia akan melegalkan kepemilikan Tanah Merah jika ia berhasil memenangkan Pilgub DKI. Ia berjanji akan memberikan sertifikasi hak milik pada warga. Ahok menentang keras rencana yang akan dilakukan oleh Anies. Menurut Ahok, tanah yang ditinggali oleh warga merupakan aset milik PT Pertamina, sehingga tidak boleh digunakan untuk kawasan rumah warga. Dengan tewasnya 18 orang, seorang Anies Baswedan harusnya malu dan tidak ingin mencalonkan diri.
karena blunder yang dilakukan oleh dia demi pragmatisme kekuasaan telah mengorbankan sekian nyawa. Memindahkan fasilitas depo Pertamina tentu membutuhkan upaya dan biaya yang sangat mahal. Ketiga, bila depo Pertamina diharapkan dibangun di wilayah lain, akan dibutuhkan tanah seluas 150 hektar untuk membangun fasilitas depo yang ideal. Karena itu yang lebih masuk akal adalah meminta warga pindah dengan difasilitasi pemerintah. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya sama-sama bagaimana Pak Wakil Presiden juga memberikan komentar atas itu. Mari kita carikan solusi. Nah, ini yang lebih gila sahabat-sahabat, lebih garang lagi karena Pak Luhut itu menyampaikan bahwa jangan salahkan Pertamina. Karena sebenarnya di Tanah Merah itu, kalau kita lihat dari sejarahnya, bahwa itu adalah lokasi milik dari Pertamina. Dan juga ini di waktu pencalonan gubernur kemarin itu terjadi perdebatan karena Pak Anies menjanjikan kepada masyarakat, ini demi politik ya, masyarakat bahwa kalaupun dia terpilih nanti menjadi gubernur, maka dia akan melakukan legalisasi atau sertifikasi tanah-tanah tersebut. Dan itu kan sangat kontras dengan apa yang dijanjikan oleh Pak Ahok waktu itu, yaitu kalaupun dia terpilih maka akan dibuatkan rusung yang jauh dari tempat Pertamina itu tadi, sehingga ini menjadi pertimbangannya Pak Ahok. Ya, salah satunya ini ya terbukti itu terjadi kebakaran dan berdampak sahabat-sahabat, dan ada orang yang meninggal, harta miliaran yang hilang sekejap, dan saya kira ini juga terjadi penderitaan bagi warga. Nah, jangan sampai kalau kita lihat di terbakarnya ini itu memang betul-betul masyarakat tanda kutip itu ya dikorbankan dari nafsu-nafsu politik, nafsu kebijakan, karena hanya mau sekedar untuk mendapatkan dukungan dari warga di Merah. Dan dampak yang kedua yang akan muncul adalah karena ini terjadi tumpang tindih kepemilikan, masyarakat juga sudah punya alas hak di sana, Pertamina juga sudah punya alas hak di sana, dan ini pasti akan berkepanjangan sahabat-sahabat, karena pasti kalau misalnya ini dipaksakan untuk masyarakat dipaksa untuk keluar dari sana, pasti itu akan muncul lagi konflik-konflik yang baru sahabat-sahabat. Nah, ini yang saya kira betul-betul yang harus dipikir adalah bagaimana cara penataan ruang di Tanah Merah ini betul-betul lebih baik lagi, lebih berkeadilan lagi. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah sahabat-sahabat, supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan, masyarakat yang di sana juga aman, Pertamina di sana juga aman. Itu yang harus dicarikan konklusinya, kesimpulan-kesimpulan yang baik untuk kedua belah pihak sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.